Hai Sobat Pencinta Catur, di video kali ini kita akan membahas partai dari Srinath Narayanan. Dia merupakan juara kejuaraan Asia Junior 3 kali, 2012, 2013, dan 2014. Tapi selain itu, ada fakta lainnya. Srinath Narayanan merupakan pelatih dari Arjun Erigaisi. Nah, sementara lawannya adalah Hikaru Nakamura, Raja Catur Online. Dan partai ini salah satu partai terbaiknya Hikaru Nakamura ketika bermain catur online di platform chess.com dengan sistem waktu 3 menit. Langsung saja kita bahas. Sebelum itu like dulu video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Srinath memulai dengan langkah kuda F3, dijawab Hikaru Nakamura dengan langkah D5. Putih memainkan Nimzowit Larsen attack. Ya, kebanyakan pemain India memang jago sekali bermain dengan pembukaan ini. Setelah B3, Hikaru C5, putih gajah B2, hitam F6. Putih E3, hitam E5. Putih D4, pion C memukul pion D4, pion E memukul pion. Kemudian pion E4 dimainkan Hikaru Nakamura. Putih kuda F ke petak D2, hitam F5. Putih C4, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam gajah E6. Putih gajah E2, hitam gajah B4, dan putih lakukan rokade. Hitam gajah memukul kuda, putih gajah memukul gajah, hitam rokade. Putih benteng E1, hitam kuda C6, dan putih C5. Ya, dengan langkah C5 ini, apa sih tujuan dari Srinath Narayanan? Ya, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keunggulan 3 pion di sayap menteri di sini. Sementara pemain hitam coba mengoptimalkan keunggulan pion di sayap raja. Jadi akan ada serangan dari arah yang berbeda. Putih dari sayap menteri, hitam dari sayap raja. Setelah langkah C5, Hikaru langsung mendobrak dengan langkah F4. Putih juga melanjutkan idenya dengan langkah B4. Nah, di langkah berikutnya, Hikaru Nakamura mendobrak kembali dengan memainkan langkah F3. Boom, sacrifice pawn. Mengorbankan pion untuk membongkar sayap raja Srinath. Tapi Srinath menjalankan gajah memukul pion F3. Kemudian Hikaru pion memukul gajah, Srinath benteng memukul gajah E6. Putih unggul 1 pion. Hikaru Nakamura kembali memukul pion di petak G2. Srinath tidak langsung makan, dia memilih menteri E2. Putih menteri D7. Hitam menteri D7, putih B5. Hitam kuda D8, putih masuk dengan benteng E7. Hitam masuk juga menteri ke petak H3 dengan tujuan kuda ke petak G4 dan ancam mat dengan menteri memukul pion H2. Srinath menteri E3, hitam menteri H5, putih menteri G3, ancam mat pada petak G7. Hitam menutup, kemudian putih benteng A ke petak E1 dan hitam menteri H6. Ya, dia mengcover pion G7 supaya kudanya bisa gerak. Putih benteng memukul pion B7, hitam kuda G5. Putih benteng E ke petak E7. Hitam kuda H5. Putih menteri G4, hitam benteng F4. Putih menteri ke petak D7. Gila banget ya, susunannya sangat luar biasa bahayanya. Hitam kuda F6, putih benteng memukul pion G7. Boom. Hitam geser ke petak H8, putih menteri C7. Pelan, tapi sebenarnya mengancam benteng di petak F4. Nah, tapi Srinath Narayanan tidak bisa men-setup benteng ke petak B8 karena bentengnya dalam posisi terancam. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh pemain hitam, teman-teman, dalam posisi ini di langkah ke-29? Yap, kuda ke petak H3 tentu saja. Boom, raja memukul pion, benteng memukul pion F2, putih raja H1. Bisakah kalian lanjutkan? Apa ide yang harus dimainkan oleh Hikaru Nakamura di posisi ini? Yap, tepat banget. Bentengnya sudah mengancam pion di petak H2, tapi ada penjagaan dari menteri. Jadi, langkah yang tepat adalah kuda F4, menutup penjagaan menteri pada pion di petak H2. Putih di sini harus merelakan kudanya dengan kuda F3. Benteng memukul kuda. Putih benteng G1 menarik mundur dengan ide memplot gangguan pada petak G7. Tapi Srinath Narayanan lupa bahwa putih di sini dalam bahaya. Tahukah kalian apa yang harus dilakukan Hikaru Nakamura di posisi ini, teman-teman?
Congratulations kalau kalian memiliki intuisi yang sangat tajam. Menteri memukul pion H2. Boom. Raja memukul menteri. Benteng ke petak H3. Skakmat tercipta. Srinat Narayanan kaget di langkah ke-34. Dia dikalahkan ya. Padahal dari tadi putih sudah memplot 3 perwira yang sangat berbahaya di baris ke-7 milik hitam. Apa komentar kalian buat partai ini, teman-teman? Kita ngobrol di sana. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Makanya partai ini dikenang dengan sebutan salah satu partai terbaiknya Hikaru Nakamura di permainan catur online.